Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita kembali merenungkan kehidupan dari Yudas Iskariot, yang darinya kita dapat memetik satu permenungan untuk mengubah hati kita untuk mengikuti Yesus Kristus. My brothers and sisters, this Holy Mass we celebrate in Indonesian language. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Anugerahilah keluargamu ini ya Bapa, untuk merayakan dengan iman misteri sengsara putramu, untuk merasakan manisnya pengampunanmu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersamamu dalam kesatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Demi kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Demi kasih setiamu yang besar, ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Karena Engkaulah ya Tuhan, aku menanggung celah. Karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan,
jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, biarlah hatimu hidup kembali. Hai kamu yang mencari Allah, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid itu melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahasa kita sedang dalam perhatian banyak orang. Maka berbahagialah kita karena diberi kemungkinan untuk merayakan Ekaristi di tempat kudus ini. Kita sekali lagi merenungkan kehidupan Yudas Iskariot. Kemarin kita sudah merenungkannya pertama kali dalam peziarahan kita. Sekarang kita kembali lagi dengan permenungan yang lain. Apa yang akan kita renungkan? Barangkali kita sering mendengarkan bahwa segala sesuatu dapat dibayar dengan uang. Segala sesuatu dapat dibayar dengan uang. Tetapi hari ini kita hendak merenungkan dan saya hendak mengatakan tidak segala sesuatu dapat dibayar dengan uang. Apa itu? Kasih. Tidak ada yang dapat menjual dan membayar kasih. Yesus Kristus itu datang ke dunia ini dengan membawa kasih-Nya yang paling besar. Wujud kasih-Nya ini akan diungkapkannya secara nyata melalui penyalipan. Kita tidak dapat membayar kasih Yesus itu. Tetapi apa yang diperbuat oleh Yudas Iskariot, dia membayar kasih itu dengan 30 keping uang perak. Apakah setara, Bapak Ibu yang terkasih, 30 keping uang perak itu untuk setetes darah yang maha suci yang menetes dari kayu salib? Barangkali secara spontan kita mengatakan tidak. Bahkan lagu itu telah menyatakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Tapi dengan apa? Dengan darah. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita sering mengukur kasih itu dengan materi, bahkan dengan uang? Ketika ada orang yang berbaik hati yang mengasihi kita, barangkali secara spontan kita mau membalas kebaikan itu dengan apa? Membayar. Dengan uang, dengan materi, atau dengan apapun. Tetapi mengapa kita secara spontan dan sederhana langsung berpikir hal itu? Hanya karena kita tidak dapat, kita tidak sanggup melihat orang-orang di sekitar kita itu sebagai orang-orang yang patut dikasihi. Kita tidak melihat mereka sebagai orang yang patut dikasihi, melainkan kita melihat mereka sebagai orang yang pantas dimanfaatkan. Kita lihat Yudas. Baginya Yesus itu adalah komoditas yang sangat berharga. Sehingga dengan menjual Yesus dia dapat 30 keping uang perak. Inilah yang terjadi pada diri kita. Kita memanfaatkan orang lain demi keuntungan kita, demi kebahagiaan kita. Kita juga sering memanfaatkan Yesus. Barangkali bukan dengan menjualnya 30 keping perak, tetapi dengan apa? Dengan bertaruh. Aku mau percaya kepadamu ya Tuhan, ya Yesus, jika doaku ini dikabulkan. Aku mau percaya kepadamu jika permohonanku ini kau dengarkan dan aku mendapatkan balasannya. Inilah kehidupan Yudas, sifat Yudas yang ada dalam diri kita. Lantas, apa yang harus kita perbuat? Yang harus kita perbuat adalah hanya dengan berkata, Tuhan, saya percaya kepadamu dan saya hanya ingin mengasihi Engkau meskipun Engkau tidak menjawab doa-doa saya. Karena kasih yang saya miliki untukmu tidak membutuhkan bukti atau hasil. Tuhan, saya hanya ingin mengasihi Engkau. Hanya dengan mengucapkan ini dengan iman, lalu menjanjikan suatu perubahan pertobatan dalam diri kita, maka kita tidak menjadi Yudas yang hidup kembali. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Yudas bertindak sebagai cermin bagi diri kita masing-masing. Di dalam diri Yudas ada kegelisahan, bagaimana ia dapat meraup keuntungan.
dalam diri kita juga ada Yudas yang hidup. Bagaimana kita dapat memanfaatkan Yesus? Maka semakin keras kita menolak kehadiran Yudas, maka semakin keras kita menghadirkan diri kita. Kita mau mengeliminasi Yudas dari hidup kita, tetapi kita ingin menghadirkan diri kita yang lebih berdosa dari Yudas. Yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu, kita hanya perlu mengakui, ya Tuhan, aku memang berdosa, tetapi aku datang hanya untuk mengasihi Engkau. Kita tumbuhkan keinginan ini, kita tumbuhkan doa ini dalam perjalanan pejarahan kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah Tuhan yang Maha Baik persembahan umat-Mu, dan jadikanlah sebagai bagian dari karunia-Mu yang kudus. Semoga kami Engkau perkenankan menerima kepenuhannya di dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Makin dekatlah hari-hari sengsaranya yang menyelamatkan, serta kebangkitannya yang mulia. Pada hari-hari itulah kesombongan musuh lama ditaklukkan,
dan sakramen penebusan kami dikenangkan. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Jose, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita mengungkapkan kasih kita kepada teman-teman kita di kiri kanan dengan mengucapkan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Allah tidak menyayangkan putranya sendiri, melainkan menyerahkannya bagi keselamatan kita semua. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Murah, setelah dipuaskan oleh anugerah keselamatan, kami memohon belas kasihan-Mu agar melalui sakramen yang menghidupkan ini, Engkau mengikut sertakan kami dalam kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi telah selesai, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.